teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah. Berkati Cici dan Koko yang akan melayani. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ayo adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dengan bersama. Sing together, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Lagi singkat lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Lebih kencang lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Yes, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Yay! Teman-teman, mari kita berdoa untuk kolikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kolikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap puasa yang mengalami kolikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga kolikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus melalui kami yang kecil ini. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari adik-adik, Cici ajak untuk kita semua fokuskan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai nyanyian yang indah untuk Yesus. Yes. Dari semula bakal tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
bagi adik-adik yang mengklaim bahwa dalam hidup ini Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita harus sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Yes, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Ya, semua baik Tuhan. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Tuhan, berkati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu dan berkati Cici Koko yang menerangkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai teman-teman Life Kids, kenalin nama aku Momo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Akhirnya kita bisa ketemu lagi sama-sama di ibadah online lagi. Yeay, seneng banget aku tuh kalau hari Minggu. Tunggu dulu. Ini kan waktunya kita dengerin firman Tuhan ya. Aku mau duduk yang manis. Buka telinga lebar-lebar, buka hati aku lebar-lebar juga. Dan pastinya aku mau lakuin juga firman Tuhan hari ini. Teman-teman Life Kids juga ya. Hehehehehe. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan yang seru banget loh. Teman-teman, kita langsung panggil aja yuk. Cici Yesa. Cici Yesa. Sekali lagi ya. Cici Yesa. Hai adik-adik Life Kids. Nih, Cici Yesa udah muncul ya. Akhirnya kita jumpa lagi di ibadah online Life Kids ya adik-adik. Nah, betul banget nih. Hari ini Cici mau bagiin kisah firman Tuhan yang keren banget, di mana mereka ini melakukan perjalanan yang jauh adik-adik. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama dari cerita firman Tuhan, yaitu dari kisah Paulus dan Barnabas. Adik-adik, jadi Paulus itu dulu namanya adalah Saulus. Dulu Saulus itu adalah orang yang sangat jahat. Tapi karena kuasa Tuhan, Saulus mengalami pertobatan sehingga Paulus menjadi baik tentunya. Dan tentunya ia juga menjadi pengikut Yesus. Nah, Paulus ini tidak sendiri adik-adik. Dia bersama temannya yaitu Barnabas. Barnabas ini juga orang yang baik hatinya dan penuh dengan Roh Kudus serta imannya kepada Tuhan. Wah, aku udah gak sabar nih. Mau dengar ceritanya Cici. Iya, sabar ya, Mo. Ini langsung Cici ceritain ya. Beginilah kisahnya. Suatu hari, Saulus dan Barnabas melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Antiokhia untuk bersaksi tentang kebaikan Yesus kepada orang banyak.
Saulus dan Barnabas selalu bersaksi tentang Yesus di Antiokhia. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka juga mengajar dan menolong orang-orang di sana. Sampai pada akhirnya, gereja di Antiokhia itu bisa semakin bertumbuh adik-adik. Suatu hari, beberapa orang sedang berdoa dan berpuasa di gereja di Antiokhia itu adik-adik. Pada saat mereka berdoa, orang-orang itu merasakan sangat dekat dengan Tuhan. Adik-adik, orang Antiokhia ini mereka meluangkan waktu makan mereka untuk berdoa kepada Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan pada saat itu. Ketika orang-orang di Antiokhia itu sedang berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada mereka. Aku telah memilih Barnabas dan Saulus untuk suatu pekerjaan khusus. Mereka berdua harus pergi ke suatu tempat lain untuk pekerjaan khusus ini. Di situ, Roh Kudus juga menginginkan mereka berdua saling bekerja sama. Kira-kira tugas apa ya itu adik-adik? Tuhan ingin agar Saulus dan Barnabas memberitakan Yesus pada orang lain. Orang-orang di sana merasa sedih ya pasti adik-adik, karena Saulus dan Barnabas harus pergi ke tempat lain dan meninggalkan Antiokhia itu. Namun, jemaat di Antiokhia tetap berdoa dan berpuasa lagi agar Tuhan menolong Saulus dan Barnabas. Mereka meletakkan tangan pada Saulus dan Barnabas waktu mereka meminta pertolongan Tuhan. Karena jemaat-jemaat itu tahu bahwa Saulus dan Barnabas akan sangat memerlukan pertolongan khusus dari Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus. Setelah selesai berdoa, mereka mengutus Saulus dan Barnabas pada perjalanan itu. Seorang pemuda bernama Yohanes Markus pergi bersama mereka berdua juga. Mulai dari kejadian ini, nama Saulus diubah menjadi Paulus adik-adik. Perubahan dalam nama ini, cara yang ditunjukkan bahwa kehidupan Paulus sudah benar-benar berubah adik-adik. Akhirnya, mereka melakukan perjalanan itu ke suatu pulau yang bernama Pulau Siprus. Di sana, mereka berkhotbah dari kota ke kota lain di seluruh pulau itu. Mereka penuh dengan semangat memberitakan Yesus pada orang banyak. Walaupun Paulus dan Barnabas tahu pekerjaan ini sulit, tapi mereka juga menyadari bahwa pekerjaan ini adalah hal terpenting yang harus dilakukan ya adik-adik. Pada saat mereka sampai di kota Pafos, yaitu salah satu kota di Pulau Siprus itu, mereka bertemu dengan seorang bernama Elimas yang merupakan seorang tukang sihir. Elimas ini sangat gak suka sama Paulus dan Barnabas karena mereka menceritakan tentang kebaikan Yesus. Elimas juga memiliki niat yang begitu jahat. Ia mencoba menghalangi gubernur di kota itu yang bernama Sergius supaya tidak mendengarkan kesaksian Paulus dan Barnabas, dan ia mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Karena Elimas ini gak mau siapapun percaya kepada Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan gak pernah membiarkan Paulus dan Barnabas begitu saja. Paulus penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Pada saat itu Paulus mengetahui apa yang akan dilakukan sama si Elimas ini. Lalu Paulus mengatakan pada Elimas, karena perbuatan yang jahat itu, ia akan menjadi buta beberapa waktu lamanya. Dan seketika Elimas pun menjadi buta, dan semuanya terlihat begitu sangat gelap. Sampai si Elimas ini kesulitan untuk melihat jalan adik-adik. Sampai-sampai ia mencari orang yang bisa membantu ia untuk menunjukkan jalan, supaya ia nggak jatuh waktu jalan. Gubernur itu melihat apa yang terjadi saat itu adik-adik, dan akhirnya gubernur itu semakin mempercayai Yesus. Ia merasa takjub pada kuasa firman Tuhan.
Paulus dan Barnabas sangat mengasihi Tuhan, sehingga mereka bersemangat untuk selalu memberitakan kabar baik tentang Yesus pada sebanyak-banyaknya orang. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan semakin banyak juga orang yang akan diselamatkan adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau belajar sama-sama dari kisah siapa tadi adik-adik? Ya betul, dari kisah Paulus dan Barnabas ya. Kita mau sama-sama belajar untuk bersaksi adik-adik. Bersaksi tentang siapa ya? Apa adik-adik ada yang tahu? Aku tahu, bersaksi tentang Yesus ya, Ci. Betul kan? Iya, betul banget, Mo. Seperti cerita Paulus dan Barnabas tadi ya adik-adik, bahwa mereka menolong orang lain dengan bersaksi tentang Yesus. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Bersaksi itu artinya apa sih? Bersaksi itu tell the truth, mengatakan atau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan. Dan pastinya waktu kita lihat atau kita mungkin baca atau kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau pendam itu sendirian ya adik-adik, tapi kita juga mau membagikan ke orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus dan mereka juga diselamatkan adik-adik. Oke adik-adik, dari kata bersaksi kita mau belajar 3 hal sama-sama ya adik-adik. Apa aja tuh? Yang pertama dari kata ber, artinya beritakan Injil. Injil itu apa, Ci? Injil itu firman Tuhan ya adik-adik. Pastinya kita semua yang percaya sama Tuhan mau memberitakan, menceritakan tentang kuasa dari firman Tuhan itu. Lalu yang kedua ada kata sak, yaitu saksi Kristus. Siapa sih yang bisa jadi saksi Kristus? Yaitu kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik, yang mengalami kejadian atau pengalaman bersama Yesus. Tentunya mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, kita mau bagikan sama orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang tanya, emang bisa Ci aku jadi saksi Kristus? Kan aku masih kecil. Hei, Cici mau bilang, walaupun kalian masih kecil, kalian bisa menjadi saksinya Kristus yang memberitakan kabar baik tentang Yesus loh adik-adik. Ke siapa aja, misalnya ke teman-teman kalian, tetangga kalian, atau saudara kalian, bahkan dimanapun kalian berada adik-adik. Nah, terus yang ketiga ada kata si, artinya siapkan diri kita. Waktu kita mau bersaksi tentang Yesus, ada beberapa hal yang harus kita siapkan adik-adik. Nah, adik-adik lihat gak di depan kalian nih sekarang ada gambar apa aja sih? Ada gambar orang lagi mikir sesuatu ya adik-adik? Ya, artinya kita juga harus menyiapkan setiap pikiran kita untuk Tuhan. Terus ada gambar apa lagi nih adik-adik? Ya, ada gambar hati ya adik-adik, yang artinya kita juga mau siapkan hati kita adik-adik. Misalnya waktu hati kita iri, itu mencerminkan kebenaran gak adik-adik? Tentunya tidak ya, makanya kita perlu untuk menyiapkan hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus ada gambar apa lagi nih adik-adik? Nah, ada gambar tangan ya, artinya kita juga bisa bersaksi melalui setiap perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu menyiapkan tubuh kita untuk melakukan perbuatan yang benar ya adik-adik. Seperti contohnya yang ada di gambar, ada ibu-ibu yang belanjanya jatuh, terus ada anak yang mau bantu ambilin barang itu. Dengan perbuatan kita bisa mencerminkan kasih Yesus kepada orang lain. Nah, terus ada gambar apa lagi nih adik-adik? Ada gambar orang lagi ngomong pakai toa ya. Artinya apa? Artinya setiap perkataan kita itu memiliki kuasa.
Kalau kita berkata akan kebenaran, kita telah menceritakan kebaikan Yesus. Orang di luar sana bisa semakin percaya sama Tuhan ya adik-adik. Selain itu, ada gambar jam juga ya adik-adik di situ. Artinya, ini mengenai waktu. Kita harus mau menyiapkan waktu kita yang terbaik untuk bersaksi bagi Kristus. Jadi, kita harus siapkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, waktu kita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau hafalin ayat hafalannya sama-sama ya. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Mari kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan hari ini. Tuhan, biarlah kami mau menjadi saksi Kristus dan kami mau memberitakan Injil dimanapun kami berada. Baik melalui perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, bahkan seluruh tubuh kami. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kehidupan keluarga kami, untuk papa mama kami, untuk kakak kami, untuk adik kami. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kekuatan, kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga sepenuhnya kehidupan kami. Tuhan pakai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga prokes dan tetap jaga kesehatan tentunya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Lagi di Kids News, aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Aka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Oh shalom adik-adik, Cici mau kasih pengumuman nih kalau ibadah onsite kita sekarang sudah bisa loh diikuti oleh adik-adik dari kelas bayi sampai dengan kelas madya. Tapi dengan persyaratan adik-adik yang akan datang ke gereja harus dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ibadah onsite ini akan diadakan setiap minggu jam 11 siang ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, adik-adik juga bisa kok mengikuti ibadah secara online di YouTube channel Live Kids setiap minggu jam 9:30 pagi ya. Dan untuk ibadah kita minggu depan, kita akan bersama-sama untuk memperingati Teachers Day baik secara onsite maupun secara online. Jangan sampai lewatkan ya adik-adik, tetap bersemangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.